Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Permatasari Simanungkalit, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 2 Grup B. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang diampu oleh dosen Bapak Nasib Tua Lumban-Gaul MED. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal yang menjadi pondasi bagi peserta didik di Indonesia. Pendidikan dasar meliputi SD, SMP. Tujuannya untuk memberikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan seperti SMA, dan SMK yang dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat serta kemampuan akademik peserta didik tersebut, yaitu konsep pendidikan keagamaan Kristen. Pendidikan keagamaan Kristen adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai iman Kristen berdasarkan Alkitab, sehingga peserta didik mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, serta mampu menerapkan ajaran Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pendidikan keagamaan Kristen adalah, yaitu yang pertama, membuka iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, mengembangkan karakter Kristiani seperti kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Yang ketiga, membimbing peserta didik agar hidup sesuai ajaran Alkitab. Jalur pelaksanaan pendidikan keagamaan Kristen yaitu ada 3. Yang pertama, jalur formal, yang dimana di sekolah seperti SD, SMP, dan SMA melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang kedua, jalur non formal melalui kegiatan gereja seperti sekolah minggu, katekisasi, dan persekutuan pemuda. Yang ketiga, jalur informal dalam keluarga melalui pengajaran orang tua, doa bersama, dan teladan hidup sehari-hari. Mengapa pendidikan keagamaan Kristen perlu ada di Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Yang kedua, membentuk moral dan karakter generasi muda. Yang ketiga, mencegah perilaku menyimpang dan krisis moral. Dalam materi yang ketiga yaitu standar pendidikan dasar dan menengah. Standar pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar ini menjadi dalam pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan dapat terjamin dan terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, standar nasional pendidikan diperlukan dalam manajemen pendidikan dasar dan menengah, yaitu karena standar nasional pendidikan diperlukan sebagai dasar dalam mengelola pendidikan agar berjalan secara terarah, terencana, dan berkualitas. Yang ketiga, ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, standar kompetensi lulusan, yang ketiga standar pendidikan dan tenaga pendidikan, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima standar pengelolaan, yang keenam standar pembiayaan, yang ketujuh standar penilaian, dan yang kedelapan standar pembiayaan. Analisis keterkaitan di antara 8 standar nasional tersebut yaitu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena standar isi dan proses berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, pendidik, dan sarana mendukung pelaksanaan. Standar pengelolaan dan pembiayaan menunjang keberlangsungan serta standar penilaian digunakan untuk mengatur hasil. Buatan keputusan sekolah. Keputusan di sekolah adalah suatu komitmen tertentu yang dibuat untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan. Komitmen khusus untuk tindakan sehingga beberapa keputusan dalam organisasi dapat dibentuk rencana untuk menangani masalah. Proses pembuatan keputusan di sekolah yaitu dengan cara cukup kompleks dan menjadi bagian penting dalam membuat keputusan. Manajemen di satuan sekolah pendidikan dasar dan menengah. Keputusan
memiliki 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga memimpin atau leading, yang keempat pengawasan atau controlling. Terdapat 5 aspek pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama keputusan berbasis kognitif, yang kedua keputusan yang diperakarsai oleh pengaruh, yang ketiga keputusan berdasarkan pengalaman, yang keempat keputusan berbasis nilai dan etika, yang kelima keputusan pengambilan pemrosesan mental bawah dan sadar. Pembuatan keputusan adalah urusan yang serius bagi personal maupun bagi organisasi. Kemampuan dan rekam jejak pemimpin sebagai pembuatan keputusan yang efektif akan menentukan bagaimana kinerja organisasi. Terbagi menjadi 2, yaitu adalah keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu bersifat rutin dan berulang. Yang kedua, sudah ada aturan dan prosedurnya. Yang ketiga, contohnya yaitu jadwal pelajaran, pembagian kelas, atau absensi siswa. Sedangkan keputusan tak terprogram yaitu bersifat tidak rutin dan jarang terjadi. Belum ada aturan pasti, perlu pertimbangan khusus. Kita masuk ke perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah adalah kata rencana, artinya sesuatu yang hendak dilakukan. Secara etimologi, rencana memiliki arti sebuah cerita, rancangan, konsep, atau acara. Menurut Hill dan MC Sen, perencanaan merupakan suatu proses di mana manajer memiliki tujuan, tindakan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Mengalokasikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan bagi individu dan unit tertentu. Sedangkan tujuan perencanaan sekolah yaitu perencanaan sekolah yang baik tentunya berdampak positif terhadap eksistensi sekolah, sehingga perencanaan sekolah sangat penting dilakukan kepala sekolah sebagai manajer di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan perencanaan sekolah untuk mengetahui apa yang akan dicapai dalam sekolah. Yang kedua, meramaikan kebutuhan sekolah di masa depan dengan benar. Yang ketiga, memastikan setiap program atau setiap pekerjaan yang perlu dikerjakan. Yang keempat, menentukan koordinasi dan kesetaraan pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik, fungsi perencanaan sekolah yaitu kegiatan manajemen sekolah harus diawali dengan perencanaan. Perencanaan sekolah berperan penting menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah di masa yang akan mendatang. Hal ini tersebut tidak terlepas dari keberadaan perencanaan yang sering disebut sebagai fungsi utama manajemen. Prinsip-prinsip perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah haruslah dibuat dengan baik agar perencanaan yang dibuat dapat terrealisasi. Terakhir yaitu adalah membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Yang pertama, pengertian visi sekolah. Visi sekolah adalah gambaran masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu. Yang kedua, rumusan visi sekolah harus memiliki indikator sebagai contoh visi sekolah Kristen yang mencakup 3 dimensi, yaitu konten, sifat, dan peran. Misi sekolah adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi sekolah, merupakan penjabaran sekolah dalam bentuk rumusan, tugas, kewajiban, dan rancangan. Yang ketiga itu adalah tujuan sekolah. Tujuan sekolah adalah suatu yang dapat dicapai atau dihasilkan dalam bentuk jangka waktu yang ditentukan. Penentuan tujuan dibuat dari pernyataan visi sekolah. Pengertian sasaran sekolah. Sasaran sekolah adalah penjabaran dari tujuan sekolah yang dibuat secara spesifik dan telah ditetapkan untuk dicapai. Rumusan sasaran sekolah adalah sebuah pertanyaan penting. Hal tersebut karena tanpa sasaran yang jelas dan tujuan akan tercapai. Penjabaran visi misi sekolah. Setelah sekolah mengimplementasikan dan memanfaatkan visi misi sekolah
dalam dokumen peraturan akademik di sekolah. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mengkaji visi misi sekolah, yang kedua menjabarkan visi misi sekolah ke dalam tujuan sekolah, dan yang terakhir adalah menyusun strategi untuk mencapai tujuan di sekolah. Baik, sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih. Shalom.